saling melengkapi. Hari ini kita puasa, sekaligus kita pengajian. Puasa pas pengajian, pengajian pas puasa. Puasanya tambah pahalanya, pengajiannya juga tambah pahalanya. Jadi jangan ada yang maaf mengatakan poso-poso kok pengajian. Justru poso kuwi pengajian opo. Poso-poso kok maca Al-Qur'an, membaca Al-Qur'an. Justru puasa itu gak salah Al-Qur'an. Dia puasanya tambah pahala, membaca Al-Qur'annya juga tambah pahala. Termasuk ibadah sosial. Poso-poso kok milih ngomong orang sungguh. Justru puasa itu juga orang sakit. Ibadah sosial. Kalau kita cermati keempat amalan tadi itu yang ibadah individu berapa? Puasa, sedekah, yang orang sakit. Ibadah yang sifatnya individu apa? Puasa. Yang sosial, sedekah, yang orang sakit. Nanti banyak yang ibadah yang sifatnya sosial. Maka dalam kaidah usul fikih sebenarnya ibadah sosial itu lebih penting daripada yang sifatnya pribadi. Ada yang bantah. Dalam hukum namanya fikih prioritas. Mana yang lebih didahulukan? Tuh Yusuf Qadhi mengarang buku fikih prioritas. Itu ternyata ibadah yang sifatnya manfaatnya untuk banyak orang itu harus didahulukan daripada yang manfaatnya untuk sedikit atau untuk dirinya sendiri. Dalilnya Nabi pernah mengatakan ketika di Masjid Nabawi, Rasulullah mengatakan membantu orang satu kebutuhan itu lebih baik daripada beriktikaf 1 bulan di masjidku ini. Iktikaf penting nggak? Penting. Tapi itu sifatnya individu. Membantu orang itu sifatnya sosial. Ternyata Rasulullah mengatakan membantu orang satu kebutuhan itu lebih afdal daripada iktikaf 1 bulan di masjid Nabi. Nggak berbeda. Maka kita ya umat Rasulullah ya harus bersosial. Ya, beribadah sosial itu penting. Bukan berarti meninggalkan yang sifatnya individu. Tapi ketika itu bersamaan maka harus didahulukan ibadah yang sifatnya sosial. Saya seperti ini bisa saya iktikaf di masjid, ya nggak pulang 10 hari. Tapi saya berpikir saya isi pengajian itu ya penting. Bahkan itu kepentingan orang banyak. Ya kalau umroh di bulan Ramadan, teman-teman PDM itu udah mulai ke saya. Lo buru kepentingan pribadi, meninggalkan kegiatan-kegiatan yang sifatnya keumatan. Dan dakwahmu piye? Kok malah Mekah itu? Nah, saya dalam arti saya dikritik begitu. Ya, selaku ketua PDM. Ketua PDM Boyolali. Ya, ketua PDM ya kalau umroh jangan di bulan Ramadan, usum gawean. Usum gerakan-gerakan dakwah mosok mengatindakan Mekah gitu ya. Nah, pikir-pikir ya benar kalimat itu. Ya sudah nanti kalau enggak umrohnya gitu. Ya, dengan memburu kepentingan yang sifatnya pribadi. Kaidah kayak gini sering saya sampaikan ketika saya mengajarkan haji bersama dengan Pak Bari. Menjelaskan pada jamaah itu sulit. Ketika ada suami istri yang naik haji, suaminya sakit di kamar seperti stroke, kalau sakitnya kan secara stroke gitu. Nggak bisa tidak, tapi kalau dipegang sakit karena kurang minum, kurang buah gitu ya. Nah si istri itu suaminya sakit di kamar itu pergi ke masjid terus. Padahal kalau di
di Mekah itu kalau ke masjid sholat asar, saya aja berangkat sudah 2:30 berangkat naik bis, terus nanti habis asar nggak pulang sampai maghrib, habis maghrib nggak pulang sampai isya, baru pulang ke hotel itu baru habis isya. Padahal suaminya di kamar sendirian nggak bisa apa-apa. Saya tegur, Bu, jangan nonggoni suami, jangan ke masjid. Jawabannya apa? Pulau mereka aja ibadah, bukan aja nonggoni bojo. Pikirannya itu kalau nonggoni bojo tidak termasuk ibadah. Padahal belakang utama, tapi nggak mau ibu itu suruh ngopain suami di sana aja. Nah, akhirnya ya ada mungkin yang sadar kaidah ini sosial lebih penting daripada individu. Ada perempuan lain yang mengambilkan minum. Loh, kok di kamar ada gelasnya, ini siapa yang ambilkan? Si A marah gitu, songgurnya pol. Wis ora gelem nonggone barangane wong sing latih minum malah mesum. Ini paling banyak ibu nampak. Yang sakit banyak laki-laki kan. Kalau saya mengantarkan orang sakit ke rumah sakit di sana itu pasti dokter sudah paham, mesti ora latih itu. Mesti kurang minum, kurang makan ini. Maka di sana kan harus banyak minum dan harus banyak makan buah kan. Tinggalnya mencintai tambah parah gitu. Ibu bisa jelaskan faedah, nggak mau nanti pokoknya perikulat jenis ibadah. Orang gagas bujur. Sampai ada perjanjian dari rumah itu. Orang teras biola itu, oh ada perempuan pingsan. Nah, saya doain itu, saya tanya pada suami, Pak, apa istrinya biasa pingsan itu? Jawabnya enggak. Kok senang? Saya tadi habis bertengkar sama dia. Kenapa? Dia menyalahi janji. Ya janji apa? Sejak dari rumah itu enggak boleh menolong orang laki-laki. Jadi habis ngambilkan minum orang laki-laki. Akan nyalahi janjinya sendiri, dia menyesal. Oh, nah kok ngono Pak? Ya nggak boleh lah perjanjian seperti itu, tidak boleh menolong orang lain kan yo cinta, sayang sayang, tapi jangan berlebihan, campurin terus bawa gitu. Yo ayo memang, jangan khawatir dari ngasih itu, nolong orang malah bayang ya. Tapi nggak apa-apa lah di sana. Kewajiban kita itu beribadah yang